Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rape. Dan seperti biasa gue bakal bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian penasaran sama episode-episode sebelumnya atau session-session sebelumnya yang pernah gue rilis, kalian cukup dengan mengklik channelnya lalu pilih opsi playlist. Di situ ada playlist session 4, session 5 dan session 6 yang sekarang lagi gua rilis. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Hai Bodong yang menanyakan apakah Ratu Medusa belum tiba. Aku sudah memberitahunya, mungkin sebentar lagi dia akan datang, ucap dari Sioyen. Tidak lama setelah itu, sekelompok besar suku manusia ular tiba dan tentu saja ada Ratu Medusa yang memimpin mereka di sana. Lalu Ratu Medusa berkata, "Ayo pergi jika kita semua sudah siap," ucap Ratu Medusa. "Pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Sioyen dan Ratu Medusa akan menyelinap ke kota dan mencari kesempatan untuk membunuh Yan Laotian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak kalian ditemukan atau pembunuhannya gagal, Hai Bodong dan teman-teman yang bersembunyi akan segera menyelamatkan kalian," ucap dari Xiaoding. Kemudian Ratu Medusa memberi perintah kepada pasukannya. "Ingat, kalian semua harus mendengarkan perintah Hai Bodong. Setelah aku memasuki kota, kalian harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar akan kena hukuman," ucap dari Ratu Medusa. Meskipun dokter peri kecil telah memutuskan untuk menarik pasukannya, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiangma dan Aliansi Yan belum sepenuhnya teratasi. Selama Yan Laotian dan 3 sesepuh Mulan masih hidup, kemungkinan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Karena itu, kedua orang ini harus dilenyapkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat aliansi 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Gunung Hitam. Dengan kecepatan Sioyen dan yang lainnya, mereka bisa sampai tujuan hanya dalam waktu 1 jam. Aliansi Yan dan suku ular manusia turun dengan cepat saat mereka masih agak jauh dari kota, karena mereka khawatir para ahli di sana akan dapat merasakan aura mereka. Sioyen saat ini lalu berkata, "Pertahanan tempat ini memang ketat. Sepertinya pihak lawan sudah siap-siap," ucap dari Sioyen. Ratu Medusa lalu berkata, "Bukankah dokter peri kecil itu memberikanmu piring giok? Dia bilang akan membantumu menghapus beberapa pertahanan setelah kamu memecahkannya." Aku rasa yang berpatroli jelas bukan hanya dari ahli sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte emas dan lembah Mulan masih akan berpatroli di tempat ini, ucap Ratu Medusa. Sioyen lalu menjawab, "Ya, tetapi tidak ada pilihan lain. Kita akan bertindak saat malam tiba," ucap dari Sioyen. Sioyen lalu mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya. Setelah mendengar ini, setelah itu dia memecahkannya. "Sekarang kita harus menunggu sampai malam tiba." Aku juga mau minta maaf soal kemarin," ucap dari Sioyen. "Kamu juga tahu bagaimana cara meminta maaf ya?" ucap Ratu Medusa. "Saat ini aku belum bisa memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Nanti setelah aku meningkatkan kemampuan pemurnianku, kemungkinan aku baru bisa memulai memurnikannya. Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil dalam 2 tahun ini. Aku ingin yang terbaik untuk anakku," ucap dari Sioyen. Lalu Ratu Medusa menangkap kelelawar yang mencengkram gulungan kertas kecil di cakarnya. Lalu Ratu Medusa melepaskan gulungan kertas dan perlahan membukanya. Surat ini dikirimkan oleh dokter peri kecil. Itu adalah peta kota ini. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Laotian dan 3 sesepuh Mulan berada, ucap dari Ratu Medusa. Dengan peta ini mereka akan menghemat waktu pencarian. Tunggu, momen Sioyen bilang yang terbaik untuk anaknya, Medusa malah anteng aja anjir melihat kelelawar. Aduh, oke, lanjut.
Yan Laotian berada di area utara, sementara 3 sesepuh Mulan berada di area barat. Sepertinya kita harus berpisah dalam misi kali ini. Meskipun Yan Laotian terluka parah, dia tetaplah seorang elit Dozong. Sepertinya dia akan sulit untuk dihadapi. Karena itu biarkan aku yang melawannya. Lalu 3 sesepuh Mulan telah kehilangan satu anggotanya. Mereka tidak bisa menggunakan skill binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak akan merepotkanmu. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, ya baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Ucap dari Xiaoyan yang sedikit agak perhatian semenjak kabar kalau Ratu Medusa itu lagi hamil. Ya tentu saja, ucap Ratu Medusa. Sekarang malah Ratu Medusanya yang kelihatan cuek. Mamam kau, Pak Boy. Mari kita menunggu sampai malam tiba, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata ke Hai Bodong, Hai Bodong, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama misi ini, kami membutuhkan kalian semua untuk menolong kami, ucap dari Xiaoyan. Hai Bodong pun lalu berkata, baiklah, hati-hati, aku akan terus memantau situasi di kota ini, ucap dari Hai Bodong. Xiaoyan lalu berkata, Cailin, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak menggunakan sayap dokinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya dia hanya menggunakan sayap awan ungu yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan sayap dokinya, tetapi itu tidak begitu mencolok di malam hari. Xiaoyan lalu mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi dari sini begitu kamu berhasil. Kita akan bertemu lagi di benteng Gunung Hitam setelah itu, ucap dari Ratu Medusa. Tenanglah, meskipun aku bukan seseorang elit dari Dozong, tidak banyak dohuang yang bisa menghentikan aku jika aku melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Ya, hati-hatilah, ucap Ratu Medusa. Ya, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil yang duduk bersila di atap sebuah bangunan yang terletak di tengah kota perlahan membuka matanya. Lalu Xiaoyan menghampirinya. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya kuserahkan kepadamu, ucap dari dokter peri kecil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah lainnya di kota, tempat ini masih memiliki penerangan yang baik meskipun sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar dohuang berulang kali terbang dari atas di udara. Seseorang yang ahli dengan penglihatan yang luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di camp. Melihat pertahanan yang ketat di tempat ini, jelas bahwa mereka sangat berjaga-jaga kali ini. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tidak ada kehadiran elit Dozong yang berjaga di sini. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat memasuki camp Lembah Mulan. Sementara itu, Ratu Medusa telah muncul di wilayah terdalam Sekte Angsa Emas di atap aula mereka. Dia kemudian mengintip melalui celah di antara atap ubin. Kemudian dia mendengar deretan wanita dan tawa cabul laki-laki. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangatlah mesum. Kemudian Ratu Medusa menjentikan jarinya. Energi pun berkumpul di ujung jarinya. Tetapi dia tidak segera bertindak. Hanya satu gerakan pembunuhan yang dibutuhkan. Dia perlu mendapatkan peluang terbaik untuk saat ini. Sementara itu, sebuah tenda lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayangan tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Mereka adalah 3 sesepuh Mulan. Pada saat ini mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Skill 3 binatang buas ini memang sangat misterius. Mereka bisa menyembuhkan satu sama lain, ucap dari Xiaoyan.
Pemulihan di dalam tenda berlanjut sekitar 10 menit. Mereka bertiga perlahan membuka matanya. "Bagaimana keadaanmu?" ucap penetua berkepala singa. Lalu penetua berkepala harimau pun berkata, "Aku sudah sedikit pulih, namun cederaku kali ini cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pil obat tingkat 6 yang dikirimkan dari Lembah Mulan jika aku ingin sembuh total," ucap penetua berkepala harimau. "Bocah itu memiliki taktik yang licik. Kita benar-benar meremehkannya," ucap penetua berkepala singa. Tetapi teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Lautian juga sepertinya sangat melelahkannya. "Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu yang singkat," ucap penetua berkepala harimau. Penetua berkepala singa lalu berkata, "Begitu para ahli elit dari Lembah Mulan tiba, kita akan bergabung lagi dengan Sekte Angsa Emas. Dan kami akan menyerang aliansian sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Walaupun Sekte Racun berhenti berpartisipasi," ucap penetua berkepala singa. Trit! Suara peluit tiba-tiba terdengar. Dua dari tubuh mereka melindungi elder berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Lalu Xiaoyan pun muncul. "Xiaoyan, kamu benar-benar datang," ucap dari 3 sesepuh Mulan. Kemudian mereka berdua memukul keras ke arah Xiaoyan. "Beng, beng, 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 2000. "Hah? Itu hanya bayangannya," ucap dari penetua kepala singa. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di sebelah penetua berkepala harimau yang tadi ditinggalkan di belakang. Xiaoyan mencengkram lehernya dengan erat saat ini. "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan?" ucap dari kedua sesepuh Mulan. "Aku hanya ingin membunuhnya," ucap Xiaoyan. "Jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi musuh Lembah Mulan kami. Kami pasti akan membalas dendam sampai kamu mati," ucap penetua berkepala singa. "Aliansian hampir hilang karena kalian. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini?" ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, jika kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa Lembah Mulan tidak akan lagi mengganggu kekaisaran Jiama dan aliansian. Bagaimana menurutmu?" ucap dari penetua berkepala singa. "Tawaran kalian masih kurang menarik," ucap Xiaoyan. Penetua berkepala singa lalu berkata kembali, "Jika kamu tidak puas, kita bisa memberikan skill 3 binatang buas Lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Lalu bagaimana menurutmu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah dari kelas D. Kamu pasti tahu bagaimana kekuatannya," ucap penetua berkepala singa. "Keterampilan 3 binatang buas ya," ucap Xiaoyan. "Aku memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Tetapi dia tetap harus mati kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Krek, krek, guk, guk, au." Xiaoyan menggorok leher penetua berkepala harimau. "Bajingan kau Xiaoyan, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Tangkap dia," ucap penetua berkepala singa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada 3 elit The Huang yang datang setelah penetua berkepala singa itu berteriak. Xiaoyan tidak bisa melarikan diri dengan mudah kali ini, karena para ahli dari Lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba melesat ke langit. "Hentikan dia! Hentikan dia sekarang! Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal," ucap dari penetua berkepala singa. Xiaoyan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. "Beng, beng, 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 oreo, 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 beng, 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 tembaki, dudur, cerut, cerut, wah, wah." Xiaoyan memukuli orang-orang yang menghalanginya dengan Grazel Lotus Heart Plant. "Tinju pemecah tanah berulang kali sengit," teriak penetua berkepala beruang. "Kekuatan singa licin," teriak penetua berkepala singa. "Cincin api meledak," teriak Xiaoyan. "Dua, dua, 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 ledakan energi bergema di langit. Xiaoyan dan sesepuh dari Mulan keduanya pun terluka akibat dari tabrakan serangan ini. "Sial, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini. Jika ini terus berlanjut, akan bahaya buatku," ucap Xiaoyan. Tabrakan serangan tadi mungkin tidak terlalu melukai Xiaoyan, tetapi menyebabkan kecepatannya berkurang.
Tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk meledakkan semua musuhnya sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Core Plan, tiba-tiba ada seseorang yang muncul. Dan orang itu adalah Ratu Medusa. Selanjutnya serahkan padaku. Aku akan membunuh mereka berdua, ucap dari Ratu Medusa. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kenapa Ratu Medusa tiba-tiba datang saat Xiaoyan benar-benar membutuh bantuan? Apakah tugasnya sudah selesai? Ataukah dia sengaja membantu Xiaoyan dulu sebelum menyelesaikan tugasnya? Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini pasti akan seru. Ternyata mereka udah ada ikatan batin gitu ya, antara suami dan istri mungkin ya, atau seorang ayah dan ibu. Jadi sama-sama mengkhawatirkan, intinya seperti itu. Dan gua tidak lupa untuk terus berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi ya, di pojok paling bawah di bawah deskripsi. Dan terima kasih buat Kak Nadia cantik ya. Selama ini terima kasih banyak. Gua dan kru juga tidak henti-hentinya berterima kasih buat Kakak Nadia, cantik sekali ya. Aduh, cantik banget. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.